Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karim wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Iqadul Imam pada saat ini, yang mana kita akan melanjutkan masih di sekitaran tentang pembahasan masalah definisi sufi atau definisi tasawuf. Untuk itu mari kita perhatikan bersama-sama, mari kita simak bersama-sama. Mungkin ada yang mempunyai kitab, maka bisa disimak melalui kitab yang Anda miliki. Wakilah dan dikatakan apa yang disebut dengan sufi atau tasawuf. Adapun sufi atau tasawuf itu al-ismatu an ru'yatil kauni, seseorang yang memelihara hatinya an ru'yatil kauni, dari melihat alam semesta. Artinya ketika orang itu sudah pada posisi bertasawuf, maka mereka selalu memelihara hati, selalu memperhatikan hati, jangan sampai hati itu melihat sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu bagi orang-orang yang sudah pada tingkatan atau sedang melaksanakan makom di tasawuf ini, ketika mereka alam semesta, maka yang tampak itu adalah ketika melihat gunung, ketika melihat panorama alam, ketika melihat hewan-hewan yang ada di sekitaran mereka, maka yang pertama kali yang hadir di dalam hatinya itu adalah tafsiratul qulub ila rabbi, di mana hati mereka lebih dahulu yang datang memperhatikan terhadap setiap ciptaan Allah yang ia lihat itu. Yang hadir adalah Khalik. Kenapa itu bisa terjadi? Li'anna fi qulubihim sabiqun fi dzikri. Karena yang lebih dahulu masuk berada di dalam hati mereka itu adalah ingat kepada Allah, sehingga hati mereka selalu terjaga, terpelihara untuk selalu memperhatikan daripada af'alullah, apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat kambing semisal, maka yang tampak itu bukanlah materi kambing, tetapi yang lebih dulu masuk pada hati mereka itu adalah Sang Khalik, Sang Pencipta. Betapa hebatnya, betapa maha kuasanya Allah bisa menciptakan makhluk yang namanya. Jadi yang hadir pada diri mereka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mata kita memandang langit, maka yang tampak itu yang lebih dulu memasuki pada jiwa kita, pada hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu orang-orang yang sufi itu selalu terpelihara hati mereka, karena mereka selalu memang menjaga hatinya untuk selalu melihat Sang Pencipta. Dan ini bisa kita saksikan di dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Sanurihim, dan akan kami perlihatkan, ayatina, akan tanda-tanda kekuasaan kami, fil afaqi, di jajahan dunia, wa fi anfusihim, dan pada diri. Kembali lagi bahwa ketika pada tingkatan orang-orang yang sudah sufi ini memandang alam semesta, maka
maka yang muncul, yang hadir di dalam tafsiratul qulub, mata hati mereka, itu adalah Sang Khalik. Wasufiyu as-sadiqu alamatuhu. Wasufiyu, adapun sufi as-sadiqu yang benar-benar jujur, sufi yang asli. Berarti kalau saya bilang asli, berarti ada sufi yang imitasi, ada sufi yang abal-abal. Wasufiyu as-sadiqu, dan seorang sufi yang asli, yang jujur, alamatuhu, maka adapun ciri-ciri daripada sufi yang asli, pertama adalah ayat akhira ba'dal ghina. Dia akan memilih hidup dengan cara fakir setelah dia menggapai kesuksesan. Setelah dia kaya, justru mereka tidak ingin terus kaya. Justru ketika mereka sudah kaya, dia inginkan hidupnya menjadi hidup sederhana, hidupnya menjadi hidup yang fakir. Kenapa? Karena orang-orang sufi itu berpikir atau merenung, karena kehidupan itu tidak hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Bahwa kehidupan di akhirat jauh lebih berat, dan yang menentukan berat dan tidaknya kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan di dunia. Karena pada setiap manusia nanti ketika dihisab itu tergantung kepada harta benda yang mereka miliki. Rasa takutnya, rasa khawatir itu dimiliki oleh mereka orang sufi. Sampai mereka itu berpikir kehidupan di akhirat, karena mereka khawatir atau takut bahwa harta benda yang ia miliki itu nanti akan membuat mereka lama untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak imbangnya atau enggak bedanya orang, ya, antara orang kaya dan orang miskin ketika harus mengisi SPT-nya, surat pembayaran pajak itu, ya, ketika menyebutkan satu persatu harta yang ia miliki, sesungguhnya yang lebih cepat pelaporannya adalah orang yang miskin, orang yang fakir. Rumah, satu misal rumah orang fakir itu satu misal 6 kali 6 dengan hanya memiliki sepeda motor satu, ya. Setelah itu tidak ada lagi, ya sudah, itu cepat. Tapi bagi mereka yang punya kekayaan yang sangat luar biasa, tentu beda waktunya untuk mengisi daripada SPT. Dan itu tidak bedanya nanti kelak ketika manusia di hadapan Allah, ketika di akhirat itu dia akan menuai waktu yang sangat panjang dan lama. Bahkan Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi, itu di dalam satu hadis bahwa beliau itu adalah orang terakhir yang akan, ya, orang terakhir yang akan masuk surga, bukan karena dosanya, tidak, tetapi karena lamanya dia harus mempertanggungjawabkan dari harta benda yang beliau miliki. Karena Abdurrahman bin Auf orang yang sangat terkenal, yang kita semua kenal, beliau adalah sahabat Nabi yang kita kalau dalam bahasa sekarang disebut sebagai seorang miliarder. Bagi orang sufi, sebelum mereka harus berlama-lama untuk dihisab kelak di akhirat, maka mereka lebih memilih cara hidup sederhana, cara hidup dengan cara yang fakir. Dan itu tidak sedikit. Ibrahim bin Adham kita juga lihat, seorang sufi yang mana beliau juga anak seorang raja, putra mahkota, tapi beliau tinggalkan sebagai putra mahkota. Dia lepaskan semua baju-baju kebesarannya, beliau tinggalkan semua harta benda. Dia hanya berbekal tongkat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menempuh yaitu perjalanan sufinya. Itu termasuk pilihan daripada Ibrahim bin Adham. Ini yang dimaksudkan bahwa salah satu ciri yang pertama yang dimiliki oleh seorang sufi yang betul-betul sufi, ditandai dia lebih memilih hidup dengan cara miskin, fakir, sederhana, ya, setelah dia kaya.
Jadi setelah kaya itu tidak kemudian semakin menumpuk-numpuk harta yang dia miliki atau mengembangkan kekayaan, tidak. Sekali lagi, inilah pilihan orang-orang sufi yang benar-benar sufi. Dia lebih memilih bagaimana kehidupan kelak itu lebih ringan, terutama di saat mereka akan menerima hisab dari setiap apa yang mereka miliki. Wa yudhilla ba'dal izzi. Sebelum kepada wa yudhilla ba'dal izzi, itu juga bisa kita berikan contoh seperti Abu Bakar As-Siddiq. Belum pada awalnya adalah seorang pengusaha sukses, seorang yang miliarder, seorang yang kaya juga. Tapi beliau habiskan harta bendanya untuk kepentingan Islam, untuk disumbangkan kepada perjuangan Rasulullah SAW. Sehingga di penghujung hidupnya beliau untuk sekedar makan aja kan dengan beliau. Karena itu sudah pilihan. Termasuk Siti Khadijah. Bahkan Siti Khadijah juga dalam riwayat itu di akhir hidupnya beliau juga untuk sekedar dimakan juga sudah. Dan itu menjadi pilihan. Maka itu jangan keburu kita memvonis seseorang ketika ada orang yang kaya raya, ada orang yang sukses, kemudian di akhir atau di penghujung hidupnya kemudian mereka tiba-tiba jangan-jangan mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya itu sadar dia memilih antara terus kaya atau dia memilih fakir. Bisa saja itu terjadi pada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhilla ba'dal izzi, serta mencari, lebih memilih kesederhanaan dan kerendahan ba'dal izzi setelah dia menggapai kemuliaan, kesuksesan karier, kesuksesan dari sisi kepangkatan, perjalanan yang hidupnya selalu dielulukan orang, disanjung orang. Pada akhirnya bagi orang sufi itu memilih kemudian dengan hidup cara yang sederhana, sekalipun dipandang oleh orang itu hina, yang penting halal. Itu pilihan orang sufi. Kita kenal Syekh Junaid Al-Baghdadi itu siapa? Beliau adalah seorang sufi yang besar, artinya orang yang punya makom kesufiannya tingkat tinggi. Dia seorang mu'alim, dia mengajar kalau sore itu di kota Baghdad, tapi kalau pagi beliau hidup sederhana dengan mengais, dengan mencari sesuap nasinya itu dengan cara mengesul sepatu. Dia tidak gengsi lagi, karena dianggap pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermakom, yang tidak berposisi bagi beliau bukanlah kerendahan, sekalipun itu dipandang oleh orang lain rendah. Karena dengan cara seperti itu, dengan cara memilih hidup dengan sederhana, hidup dengan rendah itu, maka tidak ada ruang bagi nafsu untuk mempengaruhi. Dan ini adalah salah satu cara para sufi untuk melunakkan, untuk meluluh lantahkan kepada keberingasan daripada nafsu yang ada pada diri setiap manusia. Wa yudhilla ba'dal izzi, setelah mulia, setelah keramat, setelah dilulukan orang, setelah dihormati orang, ya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan aneka ragam kekaromahannya, dia memilih biasa-biasa hidupnya. Itu ciri kedua daripada orang-orang yang sufi sejati. Sebagaimana saya contohkan tadi, di mana yaitu Abu Yazid. Sesungguhnya banyak juga tokoh-tokoh yang kita tidak mengenal. Sesungguhnya buat mereka mungkin gampang, lebih gampang menuliskan kesuksesan dan keberhasilan dan kemuliaan. Tetapi karena beliau menganggap bahaya ruang-ruang dipuji orang, ruang-ruang disanjung orang ini sangat membahayakan bagi jiwa atau bagi hati mereka. Sehingga beliau para sufi itu, di sufi yang sejati lebih memilih
kepada kehidupan yang sederhana. Wa yukfiya ba'da syuhrati, dan mereka sufi yang sejati itu selalu memilih yaitu hidup tidak viral, hidup tidak terkenal, ya, bukan mencari popularitas. Setelah mereka itu populer, justru tidak ingin meneruskan kepopuleran, justru ingin menyembunyikan dirinya di permukaan, ya, menjadi deretan orang-orang terkenal, ditarik posisi. Dan itu dialami oleh para sufi-sufi, termasuk seperti Al-Imam Al-Ghazali. Siapa yang nggak tahu Imam Al-Ghazali? Seorang ulama, seorang intelektual, seorang dosen, seorang yang dulu awalnya adalah orang yang menduduki jabatan, ya, tinggi, yaitu di An-Nidham, di Madrasatul Nidham di Baghdad. Bahkan di puncak karirnya, di saat-saat beliau akan menggapai puncak karir yang paling tinggi, justru beliau meninggal. Justru beliau minta izin untuk mengundurkan diri dari posisi itu sebagai seorang dekan kalau sekarang. Justru beliau menuju ke sebuah masjid dalam rangka kepopulerannya, ya, jangan sampai membuat dia terbuai, sehingga beliau berkhulwat dan menghasilkan sebuah karya, sebuah kitab yang menjadi magnum opus dari atau di antara karya-karya Al-Imam Ghazali, yaitu melahirkan sebuah kitab yang kita sangat kenal, yaitu Ihya Ulumuddin. Dan Imam Ghazali lebih memilih seperti itu. Setelah beliau terkenal, setelah beliau viral, justru beliau menarik diri dari peredaran, ya, ingin tidak lagi terkenal, ingin tidak lagi viral. Wa alamatu sufi al-kadhib, sementara ciri khas daripada seorang sufi yang abal-abal, seorang sufi yang pencitraan, yang bukan sufi asli, itu diberikan atau cirinya adalah ayyastaghniya ba'dal faqri. Dia setelah fakir, dia justru memilih ingin menjadi orang kaya, sehingga apa yang ia lakukan dari sekian riyadhah yang dia lakukan, tahapan demi tahapan di dalam perjalanan sufinya, di dalam makom suluknya itu ternyata punya tujuan. Dulu yang ia miskin, dia ingin menggapai kesuksesan secara materi. Dan ini sebagai ciri khas daripada sufi yang abal-abal atau sufi yang palsu. Dia lebih mencari kekayaan, ya, sebelumnya fakir. Sebelumnya dia hidup dalam kondisi fakir, kemudian dia melakukan riyadhah, mencari pengaruh, mencari santri, mencari atau memberikan macam-macam hisib, amalan-amalan. Ujung-ujungnya dia menginginkan kekayaan. Dia ingin ditukar dengan harta benda, ditukar dengan kemuliaan. Ini salah satu ciri khas daripada sufi yang palsu, terutama di akhir zaman seperti ini. Di zaman-zaman akhir ini tidak sedikit kita melihat fenomena-fenomena di antara orang yang mengaku sufi itu, ya, orang yang mengaku sufi, orang yang melakukan riyadhah, ya, orang yang melakukan suluk itu, ujung-ujungnya mereka itu mencari duit, ingin kaya. Wa yu'izza ba'da dzulli, wa yu'izza, dan mencari kemuliaan, ketenaran, mencari pangkat, mencari karomah, kekeramatan. Ba'da dzulli, setelah rendah, setelah hidup dalam posisi yang hina, rendah, di bawah level, justru apa yang ia lakukan sebelum-sebelumnya itu
Dia punya kepentingan. Ujung-ujungnya adalah mereka ingin menggapai kemuliaan, ingin mensejajarkan dirinya dengan orang-orang yang punya pangkat. Tujuannya biar selevel. Ya, ketika sudah selevel dengan gubernur kah, selevel dengan menteri kah, selevel dengan bahkan selevel dengan para menteri dan presiden, maka dari cara seperti itu dia menjadi mulia. Dan ternyata dengan kemuliaan yang dia gapai itu dia bisa menggapai segala sesuatu, bisa melobi ini, bisa dijadikan tempat titipan orang untuk mendapatkan posisi dan jabatan. Wa yu'izza ba'da dzulli. Jadi setelah dalam kehidupan yang sangat rendah, yang tidak dibaca oleh masyarakat, tidak dibaca oleh oleh politik, ternyata ujung-ujungnya perjalanan yang awal dulu itu tujuannya ketika sudah menggapai seperti ini, menggapai kesuksesan, ya, menggapai popularitas, keterkenalan, dan kemudian ujung-ujungnya dia mencari kemuliaan, ingin mensejajarkan dirinya dengan makom atau kelas daripada kelas orang-orang yang mencari pangkat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ini salah satu ciri kedua daripada sufi yang palsu atau sufi yang abal-abal. Wa yastahira ba'dal khafai. Dan ia justru setelah sekian lama tidak terkenal, tenggelam di peredaran, tidak dibaca oleh orang. Ternyata ujung-ujungnya dia melakukan riyadhah, melakukan zikir, dia membuat semacam halakoh, membuat sebuah paguyuban jamaah-jamaah sufi, jamaah wirid, jamaah sholawat. Ujung-ujungnya mereka ingin terkenal. Jadi wa yastahira ba'dal khafai. Sebelumnya memang enggak terkenal. Terus ditekuni. Ya, terus ditekuni. Ujung-ujungnya dia itu inilah yang ingin digapai sehingga menjadi viral dan terkenal. Berbeda dengan orang-orang yang sufi sejati. Justru dia tidak mau terkenal. Justru beliau-beliau itu tidak mau viral. Ya, karena bahaya bagi orang-orang sufi ketika dia viral. Ketika